Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini di tanggal 22 Oktober, kita memasuki untuk anak didik kami kelas 12 di mata pelajaran geografi adalah materi baru interaksi keruangan. Kenapa Bapak buat seperti ini? Supaya kalian lebih pahami tata interaksi virtual kita, terutama khususnya anak didik kami kelas 12 PS. Karena kita memasuki materi baru di bab yang baru juga, bab 2, yaitu interaksi keruangan desa dan kota. Jadi subtopik yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah struktur keruangan dan desa dan kota. Tapi pada saat ini kita mempelajari pada desa dulu. Karena apa? Karena berhubung dengan waktu dan kondisi, jadi dimungkinkan untuk mempelajari dan membahas tentang desa. Struktur keruangan dari desa itu. Jadi kalau mengenai desa, ada istilah-istilah yang penting di dalam pembahasan kali ini. Desa ini berdasarkan pada bahasa Sanskerta itu artinya desi, yang bermakna tanah kelahiran. Artinya tanah kelahiran itu adalah suatu makna yang berkaitan dengan desa. Adapun istilah-istilahnya, kenapa Pak? Karena desa ini memiliki pengucapan berbeda setiap makna, tapi maknanya sama, yaitu desa. Seperti di Aceh itu nama istilahnya gampong, di Tapanuli Utara, di Minang itu nagari, Lampung itu dusun, Bali itu banjar. Jadi ada perbedaan istilah yang mendasar di dalamnya. Jadi kita lihat di sini ada Aceh disebut nama gampong, tapi artinya dari kata gampong itu desa, sama seperti kata istilah huta, nagari, dusun dan banjar. Tetapi penyebutan kata dari desa itu berbeda setiap daerah. Ini dinamakan dalam, kalau kalian belajar tentang sosiologi, itu namanya local genius, kearifan lokal dalam setiap penyebutan. Jadi setiap kata-kata yang ada di bahasa Indonesia itu berbeda dengan penyebutan yang ada di daerah. Itu dinamakan local genius atau kearifan lokal. Jadi desa itu dibentuk berdasarkan hukum atau undang-undang berlaku. Berarti secara otomatis ada kewenangan undang-undang atau hukum negara yang mengatur tentang pemahaman desa dan desa itu seperti apa bentuknya. Jadi menurut berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 2014, ada pengertian desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wewenang. Jadi ada masyarakat yang memiliki batas-batas yang sudah diatur berdasarkan undang-undangnya, berdasarkan peraturan daerahnya. Apa saja yang memenuhinya, yaitu berdasarkan dari agama, asal-usul dan hak tradisional. Hak tradisional ini apa Pak? Hak tradisional itu hak yang dimiliki berdasarkan persengketaan wilayah, persengketaan perjanjian adat yang sudah disepakati dari tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat. Makanya disebutlah bagian dari desa. Yang kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1999, ada undang-undang khusus yang menangani, yang tadi kan mengenai 2014 tentang desa. Ini mengenai otonomi daerah. Jadi pengertian desa ada kesatuan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat saja. Itu sudah dicantum dalam hukum negara. Ya, Bapak membuat materi hanya 2 undang-undang yang mengatur tentang ketanahnegaraan. Jadi masuk ke berdasarkan hal geografi. Erbitato ini hal geografi yang menjelaskan tentang kewenangan baru, batas-batas geografi dan desa. Jadi desa itu yang berdasarkan menurut Pak Erbitato ini ada 5 aspek yang berkaitan dengan pewujudan geografis yang dibentuk oleh desa, yaitu fisiografis. Jadi fisiografis ini berdasarkan dengan fisik keadaan alam. Sosial itu berkaitan manusia, berarti interaksi manusia dengan manusia ya. Ekonomi berarti berdasarkan hasil penjualan, hasil pembelian dari suatu komoditas padi, komoditas hasil pertanian yang ada.
politik, apalagi ada nanti susunan tokoh masyarakat yang membentuk atau kepala desa. Jadi berdasarkan apa? Ikatan keluarga, ada ikatan berdasarkan satu klan, satu lembaga. Makanya disebut dengan nanti ada lokal genius yang di dalamnya. Ada budaya atau kultural, ada nanti berdasarkan dari perjanjian statuta adat, ada nanti perjanjian yang terkandung pada hubungan yang baik antara masyarakat satu desa dengan desa lainnya, sehingga membentuk budayanya apa? Budayanya yaitu budaya kekerabatan. Jadi ada saling tolong menolong dalam desa, tetapi dalam perkotaan itu berdasarkan individual. Itu nanti perbedaannya berdasarkan apa? Kalau di pelajaran sosiologi itu ada namanya kelompok sosial berdasarkan tingkat formalitasnya. Ada tingkat formalitas yang berdasarkan dari pandangan desa, ada tingkat formalitas yang berdasarkan masyarakat perkotaan. Iya, jadi untuk tugas kali ini Bapak memberikan tugas kepada anak di kami itu di kelas 12 adalah pertanyaan berkaitan dengan materi kita kali ini, yaitu mengenai struktur keuangan desa. Jadi pertanyaan bisa, Pak, kalau misalnya hanya desa bagaimana di kota itu, bisa nanti dijelaskan di Google Classroom, dan bisa kirim pertanyaannya di kolom komentar Google Classroom, bisa juga di japri ke WA Bapak. Jadi langsung Bapak jawabkan di situ. Sesuai dengan pertanyaan yang ada di materi ataupun materi yang sebelumnya mengenai tata ruang yang belum dipahami mungkin bisa ditanyakan. Oke. Jadi untuk link kita kasih di grup melalui Google Meet. Pengguna Google Meet itu hanya mengklik link yang sudah ada. Tapi kalau sudah terlanjur punya Google Meet di aplikasinya di HP masing-masing, itu tinggal masukkan kode saja. Oke.